Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini kembali kita bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul. Ya, pembahasan ini pembahasan yang sangat penting dan wajib diketahui dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Karena ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, ya, ibadah dan akidah sekaligus. Kenapa? Karena doa adalah perintah dari Allah untuk meminta hanya kepadanya semata. Dan tidak boleh beribadah, berdoa kepada selain Allah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan doa karena ibadah, maka kita harus mengetahui bagaimana cara berdoa dengan benar. Ya, setiap hari kita berdoa. Tidak lepas dari doa. Pagi, siang, sore, dan malam. Apapun ibadah yang kita lakukan, di situ ada doanya. Disertai dengan doanya. Ya, maka jemaah sekalian, hendaknya bisa kita mengetahui kenapa doa yang kita panjatkan selama ini belum dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan begitu banyak ya ayat dalam Al-Quran bahwa Allah mendengar, Allah mengetahui ya doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan Allah akan mengabulkan, mengijabah permintaan yang diajukan oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan ternyata kita ketahui, ternyata banyak sekali sebab-sebab kenapa doa itu belum dikabulkan. Dan penyebab terbesarnya adalah diri kita sendiri. Bukan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betapa ringan, gampang, enteng, dan mudahnya bagi Allah untuk mengabulkan doa seseorang. Tidak ada artinya. Langit dan bumi Allah ciptakan. Dunia dan akhirat milik Allah semuanya. Tetapi memang Allah belum berkehendak untuk mengabulkan permintaan seorang hamba, karena hamba itu sendiri yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya doa. Ya, maka perhatikanlah, mari sama-sama kita lihat pembahasan yang sangat penting ini yang merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Afdal ibadah huwa doa. Ya, ibadah yang paling utama kata Nabi SAW adalah doa. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Subhanallah ya. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Diberikan keikhlasan dalam beribadah, ya, dalam melakukan berbagai macam tindakan dan aktivitas. Jadi jemaah sekalian, hari ini kita akan memasuki poin yang kedua. Poin yang kedua atau sebab yang kedua, kenapa doa belum Allah kabulkan. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas sebab yang pertama. Sebab pertama, kenapa doa belum dikabulkan, ternyata tidak adanya keikhlasan dalam berdoa. Tidak ikhlas. Jadi dalam berdoa itu ternyata ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada ujubnya, ada sombongnya. Ya, berdoa ternyata ingin dipuji oleh manusia. Berdoa agar terkenal, populer. Ya, dia melakukan ibadah-ibadah yang disertai dengan doanya, ya ingin dipuji agar populer, agar viral, agar heboh, agar bertambahlah hartanya, bertambah kedudukannya, dan lain-lain. Jadi ibadah itu untuk dunia, bukan untuk kemaslahatan akhiratnya. Hanya semata-mata dunia saja. Nah, orang seperti ini karena ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, maka doanya pun tidak Allah ijabah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita evaluasi kembali, apakah kita sudah ikhlas dalam beribadah? Ya, terutama berkaitan dengan doa ini yang kita panjatkan pagi, siang, sore, dan malam.
Dan kalau sudah ikhlas, doa kita panjatkan betul-betul karena Allah. Di mana saja kita beribadah. Meminta hanya kepada Allah, ya, dan semuanya niatnya, tujuannya, maksudnya karena Allah, bukan manusia, bukan ingin mengharapkan dunia. Ya, berdoa ingin mendapatkan dunia semata, tidak boleh. Berdoa itu kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Niatnya kepada Allah, tujuannya kepada Allah, ingin kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Baik, sekarang yang kedua, mari kita lihat bukunya bagi yang sudah memiliki bukunya ya. Sebab kenapa doa belum Allah kabulkan juga. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti sunnah. Sunnah ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, yang bersih dari penambahan atau pengurangan, ya, betul-betul sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh dan tuntunan yang beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah itu ajaran Nabi. Artinya sunnah ini adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Itu sunnah. Ya, bukan sunnah dalam definisi ibadah ya. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Bukan demikian. Jadi pengertian sunnah di sini adalah pengertian sunnah yang lain. Artinya sunnah ini syariat yang Nabi ajarkan. Berkaitan dengan ucapan Nabi, perkataan Nabi, dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sunnah. Begitu juga ada sunnah para sahabat. Sunnah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dari perkataan para sahabat, ucapan para sahabat, dan ketetapan para sahabat. Itu namanya sunnah para sahabat. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan Rasul pun memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya. Demikian ya, gambaran awal tentang apa itu sunnah secara ringkas. Jadi orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, tidak mau mengikuti cara berdoa yang Rasul ajarkan. Ya, meskipun dia ikhlas, betul-betul karena Allah, tidak minta kepada selain Allah. Ya, betul-betul tujuannya Allah, Allah dan Allah. Tetapi kemudian caranya, cara berdoanya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, tentunya kita tahu ada dua syarat untuk diterimanya amalan. Amal ibadah apa saja harus mengikuti dua syarat untuk diterimanya amalan. Pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, amal tersebut harus sesuai dengan contoh, tuntunan, ya, keterangan dan dalil apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, seperti itu. Ikhlas sudah, satu lagi, sesuai dengan tuntunan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya adalah yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Jadi kalau ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah, maka ibadah tidak diterima. Doa pun tidak diijabah. Atau mungkin mengikuti sunnah, cara berdoanya benar. Cara berdoanya benar, sesuai syariat, bagaimana Nabi mengajarkan, bagaimana Nabi mencontohkan, dan bagaimana Nabi mempraktekkan. Tapi orang itu tidak ikhlas. Dalam niatnya tidak ikhlas karena Allah. Maka doanya pun tidak diijabah. Maka kita tempatkan dalam buku ini, ya, yang pertama, doa tidak diijabah karena tidak ikhlas. Yang kedua, doa tidak diijabah karena tidak mengikuti sunnah. Dan ini berkaitan dengan seluruh amal ibadah apapun. Seluruh amal ibadah apapun. Kalau tidak memenuhi dua persyaratan ini, ikhlas dan mengikuti sunnah, mengikuti syariat, contoh, tuntunan, ya, dari Nabi SAW dan para sahabat, maka amal itu tertolak. Kita lihat hadisnya ya, kita baca di bukunya. Amma ba'du, fa inna khairul hadithi kitabullah, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW bahwa amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Perhatikan kalimat yang di akhir. Rasul mengatakan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam masalah agama, ya, bukan masalah dunia. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan oleh manusia ini, yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunan, tidak ada dalil, tidak ada keterangan, tidak ada hujah dan argumen dari Allah dan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, seburuk-buruk perkara dalam masalah agama, sekali lagi, masalah agama, ya, bukan masalah dunia. Seburuk-buruk perkara dalam masalah agama inilah perkara yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, ya, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, kata Rasulullah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu dalam agama, ya, itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan diancam dengan siksa neraka. Nah, ini sebagai patokan awal bagi kita agar kita bisa mengetahui, ya, pondasi untuk diterimanya amalan dan adanya larangan untuk melakukan kebid'ahan. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan. Seperti itu, ya. Maka kita wajib bertauhid dan mengikuti sunnah. Dan tidak boleh haram untuk melakukan kesyirikan dan melakukan kebid'ahan. Dan barang siapa yang melakukan kebid'ahan, apa yang terjadi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan, kata Nabi SAW, barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak pernah, ya, Rasul contohkan, tidak ada keterangan juga dari kami, maka amal itu tertolak. Man ahdatha fi amrina hada. Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara yang perkara tersebut tidak berasal dari kami, maka amal itu tertolak. Nah, amal itu tertolak. Berarti doanya pun tertolak. Amal ibadah apa saja? Yang kita bahas doa. Ada lagi sholat, ada haji, ya, ada puasa Ramadan atau puasa sunnah. Apa saja ibadah. Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara dalam masalah urusan agama kami ini, ya, maka tidak diterima. Tertolak, fahuwa raddun. Islam sudah sempurna. Yang mengatakan sempurna adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam bukanlah agama yang dibuat-buat oleh manusia. Kalau agama yang lain dipastikan semuanya adalah agama yang selain Islam, ya, adalah agama yang dibuat oleh manusia, budaya, dan bukan berasal dari Allah, dan pasti tidak akan sempurna. Sedangkan Islam satu-satunya dari pencipta langit dan bumi yang Allah turunkan dengan wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Semua nabi dan rasul, tidak pernah Allah menurunkan agama yang lain. Ya, maka pantas, ya, doa seorang hamba itu sambil nangis-nangis bertahun-tahun Allah tidak terima. Karena cara berdoanya ternyata keliru, tidak sesuai dengan bagaimana Rasul mengajarkan kepada mereka. Perhatikan bahwa barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru dalam agama ini, yang baru, ya, dalam masalah agama. Kalau dunia sih bebas, ya. Dulu naik onta, sekarang naik mobil, ya. Dulu begini, sekarang begini. Silakan, dunia bebas. Ya, selama itu suatu kebaikan, kita bebas. Tapi dalam masalah agama, barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara yang baru dalam masalah agama, ya, dan ternyata itu tidak ada keterangan dari Nabi SAW dan para sahabatnya, bertentangan dengan syariat, maka tertolaklah amal tersebut. Berarti doa pun tertolak. Yang salah siapa? Manusia itu sendiri. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di hadis yang lain, laisa minna man amila bisunnati ghairina. Laisa minna. Tidak tidak termasuk golongan kami. Bukan dari golongan kami. Siapa saja yang mengamalkan sunnah selain sunnah kami.
Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang mengamalkan sunnah selain dari sunnah kami. Bukan golongan kami. Bagaimana bisa diterima doanya? Bagaimana bisa diterima ibadahnya? Sedangkan Rasul mengatakan dia bukan golongan. Golongan yang termasuk umat Nabi SAW. Yang termasuk yang Rasul cintai. Yang layak untuk mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Sekali lagi, laisa minna man amila bisunnati ghairina. Ya, bukan dari golongan kami siapa saja yang mengamalkan sunnah selain sunnah kami. Man raghiban sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci, tidak suka dengan sunnahku, maka dia pun tidak termasuk golonganku. Dia nggak suka dengan sunnah Rasul. Dia tidak suka bagaimana ajaran-ajaran yang Rasul sampaikan kepadanya. Dia ingin menjadi seorang Muslim yang sesuai dengan hawa nafsunya. Muslim yang sesuai dengan perasaannya. Sesuai dengan logikanya. Sesuai dengan kepentingan dunia, partai, golongan, ormas, organisasinya. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Karena Islam ini bukan agama milik kita. Agama Islam ini milik Allah. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah, kata Allah. Agama yang murni dari kesyirikan ini. Milik Allah lah agama ini. Allah yang menetapkan, Rasul menjelaskan dan mempraktekkan. Kita tinggal mengikuti. Allah menetapkan, Rasul menjelaskan, Rasul mempraktekkan, dan kita tinggal mengikuti saja. Baru ya, ibadah tersebut nanti juga harus dengan niat yang ikhlas. Maka akan diterima ibadah apapun yang kita kerjakan. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita bahwa kalau ada doa-doa yang ternyata doa tersebut tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, maka doa tersebut tidak akan diijabah, tidak akan diterima. Meskipun nangis-nangis dengan ya tetesan darah yang begitu banyak. Mohon maaf, itu semuanya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah yang layak untuk dikabulkan doanya. Nah, sekarang kita lihat ya, di bukunya jamaah sekalian, ada kalimat di sini, di mana dikatakan bahwa jika doa yang diada-adakan itu terkandung perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Doa bebas ya, bisa mengambil dari Al-Quran, bisa mengambil dari hadis, atau mungkin dengan redaksi kalimat kita sendiri, bebas silahkan. Ya, tidak mesti harus dari Quran, dari hadis, dari siapa saja boleh. Bahkan kita buat sendiri pun redaksi kalimatnya meminta memohon kepada Allah bebas. Cuma doa yang diada-adakan yang menyebabkan orang tersebut tidak dikabulkan doanya adalah jika terkandung perkara-perkara dalam doanya itu yang dilarang oleh agama, yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, baru doanya tidak dikabulkan. Seperti apa? Tawassul syirik. Nah, ini contoh yang pertama ya. Seperti contoh tawassul syirik, kemudian zikir-zikir yang baru dan sebagainya. Begitu juga adanya bentuk-bentuk salawat. Nah, kita akan bahas ya, supaya lebih paham tentang pembahasan kita ini, maka kita akan berikan contoh ya. Bagaimana tawassul yang disyariatkan dan bagaimana tawassul yang syirik. Nah, tawassul yang disyariatkan tentunya tawassul yang sesuai dengan dalil dari Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Nah, kita lihat bagaimana contoh-contoh yang banyak sekali disebutkan oleh para ulama ya. Di antaranya kalau yang disyariatkan, tawassul ini apa sih sebetulnya? Tawassul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bertawassul, menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Kita menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, misalnya tawassul syirik. Tawassul syirik ini adalah orang-orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Meminta langsung, bukan minta kepada Allah. Mintanya kepada orang yang sudah mati. Dipanggil-panggillah, wahai ini, wahai ini, wahai ini. Datang ke kuburannya dan minta kepada penghuni kubur. Dia berdoa kan? Tapi berdoanya minta langsung kepada penghuni kubur. Doa ini ibadah.
Ibadah berarti hanya untuk Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami berdoa, beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ternyata ada orang-orang yang meminta kepada penghuni kubur. Mungkin di kuburannya, atau dia minta dari rumahnya. Dia minta dari masjid. Ya, mintanya disebutkan nama orang yang sudah mati. Mungkin dia Rasulullah yang dia minta, ya Rasulullah adrikni, tolonglah aku, peganglah tanganku. Ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka wa hawiyah. Ya Rasulullah selamatkan. Dia panggil-panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Atau dia panggil-panggil nama-nama, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Baidawi, ya wahai ini, wahai ini, wahai ini. Panggil-panggillah. Mungkin nama Nabi, mungkin nama orang yang saleh, para wali, ya para ulama, dipanggil-panggil. Enggak boleh. Berdoa kepada Allah. Kenapa? Dipanggil-panggil nama orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Ini syirik. Hal seperti ini menjadikan doa tidak akan dijawab. Perbuatan yang dilakukan perbuatan yang termasuk ya perbuatan yang terlarang, dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Bagaimana mungkin diijabah oleh Allah? Allah sedang murka kepadanya. Allah benci kepadanya. Meminta kepada makhluk tidak diperbolehkan sampai kapanpun. Ya, ini yang pertama ya. Jadi berdoa yang diada-adakan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berdoa meminta langsung kepada orang yang sudah mati. Meminta pertolongan kepada mereka. Agar begini, agar begini, agar begini. Tidak boleh. Minta hanya kepada Allah. Nah, ini tawasul syirik. Nah, yang kedua, tawasul yang sifatnya bid'ah. Doa ya yang dipanjatkan dengan perantara sebagai tawasul yang sifatnya tidak ada tuntunan. Nah, ini juga terlarang sebetulnya, tidak boleh ya. Kita melakukannya dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Yaitu sesuatu yang tidak ada petunjuk dari dalil-dalil yang sahih. Dan kaum muslimin ada yang melakukan ini karena mereka menyandarkan kepada hadis-hadis yang ternyata hadisnya dhaif, hadisnya batil, hadisnya mungkar, atau hadisnya palsu. Misalnya, ya Allah aku mohon kepadamu dengan perantara si fulan. Ya Allah aku mohon kepadamu dengan perantara si fulan. Si fulan, si fulan, si fulan. Siapa si fulan ini? Orang-orang yang sudah mati. Aku mohon kepadamu dengan perantara nabimu. Aku mohon kepadamu dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku mohon kepadamu ya dengan disebutkan orang-orang yang sudah mati itu sebagai perantara. Jadi untuk langsung kepada Allah kayaknya kita ini banyak dosa ya. Siapalah kita? Nah, kita lewat perantara-perantara saja orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantara. Jadi mintanya kepada Allah cuma lewat perantara. Nah, seperti ini kan doa yang tidak disyariatkan. Itu maksud saya. Beda dengan jenis pertama tadi. Kalau jenis pertama ini doanya bernilai kesyirikan karena mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada orang yang sudah mati, minta kepada makhluk, disebut-sebut, dipanggil-panggil namanya. Ini jelas ya, syirkul akbar, membatalkan keimanan seseorang. Tapi jenis tawasul yang kedua itu tawasul bid'ah. Tawasul yang tidak disyariatkan, yang tidak ada tuntunan, ya, yaitu meminta kepada Allah tapi melalui perantara. Mungkin dia sebut di rumahnya, di masjid, atau langsung di kuburannya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan lewat perantara syekh ini yang ada di kuburan ini, dengan perantara Rasulmu, dengan perantara Nabimu. Nah, kaum muslimin yang mengamalkan ini, ya mereka bukan tidak ada hadisnya. Hadisnya ada, cuman hadisnya tidak ada yang sahih. Ya, hadisnya tidak ada yang sahih sehingga tidak boleh kita mengamalkan demikian. Inilah cara berdoa yang keliru yang menyebabkan Allah tidak akan mengijabah doa permintaan seseorang. Ya, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah sama sekali meminta-minta kepada selain Allah. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah sama sekali kita dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak pernah sama sekali menjadikan perantara-perantara orang yang sudah mati untuk meminta kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Niscaya aku pun akan kabulkan permintaan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Niscaya aku pun akan penuhi permintaanmu. Kenapa minta melalui orang-orang lain yang sudah mati?
perantara mereka. Padahal orang yang sudah mati tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, terputus amalnya. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputus dia, nggak bisa lagi beramal. Kecuali tiga perkara. Ilmu yang bermanfaat yang dulu diajarkan kepada manusia, ya, sedekah jariah yang dulu dia keluarkan ketika masih hidup, dan doa dari anak yang saleh. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Eh, Pembahasan di poin kedua ini, jangan berdoa kepada Allah dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya doanya pun tidak diijabah. Ya, hal seperti ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya, karena mungkin mereka kurang paham atau tidak mengetahui bahwa tawassul itu bukan berarti total tidak diperbolehkan. Kita boleh bertawasul dengan tawasul yang disyariatkan. Misalnya, aku mohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan dulu, ya, dengan menyebutkan perantara-perantara. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu. Itu boleh. Aku mohon kepada ya Allah, ya, dengan keberkahanmu. Misalnya, aku mohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang agung, namamu yang mulia. Kita sebutkan Asmaul Husna. Kita meminta kepada Allah, ya, melalui perantara tawasul nama-nama Allah yang indah. Itu boleh. Dan banyak contoh-contoh tawasul yang disyariatkan. Banyak ya, yang saya sebutkan hanya sedikit. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh tawasul yang disyariatkan. Nah, selama itu memang disyariatkan, kita lakukan. Boleh kita bertawasul. Tetapi yang terlarang, tinggalkan. Apakah terlarang ini ada nilai kesyirikannya? Atau mungkin tawasul yang terlarang ini ada nilai kebid'ahannya. Nah, jadi cara berdoanya hendaknya kita perhatikan ya. Doa itu tentunya akan dikabulkan oleh Allah jika tidak ada unsur kesyirikan, jika tidak ada unsur kebid'ahan. Betul-betul sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan, diamalkan, dipraktekkan, diajarkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tentang masalah, ya, satu lagi tentang masalah doa. Apa itu? Selawat. Selawat itu kan kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kita berselawat. Setiap hari kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat itu disyariatkan. Dan banyak sekali keutamaan dari membaca selawat. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah gugurkan ya 10 dosanya. Allah angkat 10 derajat. Sekali kita membaca selawat, Allah berselawat kepada kita 10 kali, dosa kita dihilangkan 10 dosa, dan kita diangkat dengan 10 derajat. Keutamaan selawat yang luar biasa. Dan selawat itu doa. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi kami yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ini benar. Atau mungkin yang agak panjang ya, sebagaimana kita baca ketika sholat ya. Ketika membaca tasyahud akhir tuh, sampai innaka hamidum majid. Panjang sekali baca selawatnya. Dan kita membaca selawat ini dalam berbagai macam kondisi yang disyariatkan ya, mungkin setelah azan atau kita mendengar nama Nabi disebut langsung kita sallallahu alaihi wasallam ya, atau zikir pagi petang kita membaca juga salawat dan lain-lain. Nah, salawat itu doa. Ya Allah, ya, kalimatnya ya Allah berikanlah ya salawat dan salam kepada Nabi kami yang mulia dan keluarganya. Nah, ternyata tidak salawat itu semua dikabulkan oleh Allah. Nah, ini termasuk bagian kita nih, pembahasan yang kita bahas. Ya, kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak sesuai sunnah. Karena doa yang dipanjatkan kepada Allah ternyata bernilai kesyirikan. Karena doa yang dipanjatkan kepada Allah ternyata tawasul yang tidak disyariatkan. Karena berasal dari hadis-hadis yang dhaif, mungkar, batil, tidak ada asal-usulnya, atau palsu.
Ya, seperti meminta kepada Allah melalui lewat si fulan, minta kepada Allah lewat si fulan. Ini bukan, Allah bukan makhluk. Allah itu pencipta, Al-Khaliq. Ya, mau ketemu presiden pakai ajudannya, nggak bisa langsung ke presiden. Itu manusia, tapi Allah langsung dalam berdoa. Rasul nggak pernah mengajarkan lewat perantara ini, lewat perantara ini. Langsung ya. Ya Allah itu bukan manusia. Nah, kemudian termasuk selawat tadi yang kita bahas tadi. Jadi selawat itu disyariatkan. Tetapi kenapa membaca selawat juga ternyata tidak diterima? Minta kepada Allah agar Rasul mendapatkan keberkahan, mendapatkan ya rahmat Allah dan lain-lain. Tapi selawat yang diucapkan tersebut tidak diterima. Selawat itu intinya isinya doa. Dan kita tidak baca selawat pun Rasulullah sudah jelas pasti masuk surga. Kita nggak baca selawat pun Rasulullah sudah jelas diampuni semua kesalahan. Kita tidak baca selawat pun Rasulullah tetap Allah cintai. Kita membaca selawat karena Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepadanya. Yang kedua, kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW ya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada beliau, jasanya yang luar biasa. Yang ketiga, kita berselawat agar kita mendapatkan manfaat. Ya, karena ketika kita berselawat, Allah juga berselawat kepada kita. 10 kali. 1 kali berselawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allah pun berselawat kepada kita 10 kali. Manfaatnya kan kepada kita juga. Jadi jangan punya anggapan ya bahwa Rasul tidak akan selamat kalau kita tidak mengucapkan selawat kepadanya. Ini pemahaman yang keliru. Nah, kembali kepada contoh doa yang tidak disyariatkan. Contohnya tadi adalah tawassul yang syirik atau tawassul yang tidak sesuai sunnah, yang penuh dengan kebid'ahan, ya, atau tawassul yang syirik dan penuh kebid'ahan dan ucapan-ucapan salawat. Nah, sekarang kita bahas ya. Contoh bentuk salawat yang tidak sesuai sunnah. Seperti apa? Banyak orang berselawat, bersenandung dia, bernyanyi-nyanyi, dia teriak-teriak, segala macam ya. Nah, doa mereka tidak akan diijabah. Karena memang cara mereka berselawat itu tidak sesuai sunnah, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Yang pertama, jamaah sekalian. Yang pertama, selawat ini kan doa ya. Selawat atau doa ini yang tidak sesuai sunnah, sehingga akibatnya selawatnya pun tidak bermanfaat, tidak Allah kabulkan. Yaitu yang pertama, selawat yang datang dari hadis-hadis yang do'if. Hadis yang sangat do'if. Hadis yang palsu dan tidak ada asal-usul. Selawat-selawat yang datang dari hadis-hadis yang do'if. Hadis yang lemah, atau sangat lemah, atau palsu dan tidak ada asal-usulnya. Dia berdoa kepada Allah tapi berdasarkan ya bentuk bacaan selawat yang tidak disyariatkan. Ketika sedang sholat, membaca selawat-selawat yang tidak disyariatkan. Tidak boleh seperti itu. Hendaknya kita membaca selawat-selawat yang disyariatkan. Nah, seperti itu. Jangan membaca selawat yang lain. Yang kedua, selawat itu doa. Dan kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, selawat itu dibuat ya oleh orang-orang tertentu. Kemudian mereka tetapkan. Dibuatlah namanya. Selawat ini namanya selawat ini. Ya, dengan redaksi kalimat seperti ini namanya selawat ini. Dibuatlah ribuan contoh lafaz bentuk selawat yang dibuat-buat dengan nama-nama tertentu. Lalu kemudian dibuat juga keutamaannya. Ya, selawat ini adalah selawat ya yang beredar di masyarakat banyak sekali ya contoh-contoh itu tidak sesuai sunnah. Kemudian dibuat-buat seakan-akan selawat ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Barang siapa membacanya sekian kali, di mana dia membacanya, dengan kondisi bagaimana, waktunya, tempatnya, maka dia punya keutamaan seperti ini, seperti ini. Nah, ini bentuk yang tidak disyariatkan. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak akan diijabah oleh Allah. Menentukan jumlah tertentu, waktunya di mana, tempatnya di mana, atau cara yang tidak ditentukan oleh syariat. Ya, bacalah salawat misalnya contoh ya, bacalah salawat sebelum azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
Setelah itu, dia pun mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum azan, dia berselawat dulu. Itu kan nggak ada contohnya. Menentukan jumlah misalnya. Selawat nariyah. Selawat ini doa. Menentukan jumlah. Bacalah 4.444 kali. Bacalah ini 11 kali. Selawat Fatih, selawat Tibul Qulub, selawat Badriyah, macam-macam bentuk selawat yang kita lihat di masyarakat itu ribuan jumlahnya. Dan masing-masing orang yang membuat contoh-contoh selawat itu menentukan, memastikan, memberikan keutamaan yang bukan dari Allah dan Rasul. Kalau baca selawat ini, maka keutamanya ini. Baca selawat ini, maka keutamanya ini. Dari mana Anda bisa menetapkan keutamaannya? Dari mana Anda bisa menetapkan keistimewaannya? Padahal Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Apakah Anda mendapatkan wahyu? Apakah Anda seorang Nabi dan Rasul? Ditentukan jumlahnya harus sekian. Rasul nggak pernah mengatakan bentuk selawat seperti itu dibaca dengan jumlah-jumlah tertentu. Bacalah selawat ini pada waktu tertentu, dan tempat tertentu, dengan cara tertentu. Apa ini? Nah, seperti itu ya. Ini kan contoh ya. Supaya kita paham, seperti apakah doa yang tidak sesuai sunnah selain tawasul tadi. Ya, jadi membaca selawat disyariatkan. Bukan kita menyuruh orang meninggalkan selawat. Tapi perhatikan, selawat itu doa. Dan doanya bagaimana caranya? Jangan membuat-buat selawat-selawat yang bernilai kesyirikan. Jangan membuat-buat selawat yang ada nilai kebid'ahan. Jangan membuat selawat-selawat yang ternyata ditentukan. Harus sekian jumlahnya. Begini keutamaannya. Kalau ini dibaca begini, maka bisa begini. Kalau dibaca begini, maka bisa begini. Akhirnya begitu banyak contoh-contoh bentuk selawat yang tidak berasal dari Nabi SAW, yang mana mereka berani mengagungkan, berani memuliakan versi selawat mereka masing-masing. Guru ini mengajarkan ini, guru ini mengajarkan ini, guru ini. Jadi tergantung gurunya. Ada 1.000 guru, 1.000 selawat. Dan mereka berani mengatakan masing-masing ada keutamaan-keutamaan. Dari mana itu? Kalau Allah yang mengatakan, begini keutamaannya. Kalau Rasul mengatakan, begini keutamaannya. Ya sudah, kita terima. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau Anda mengatakan keutamaan dari doa-doa selawat ini dengan versi Anda sendiri, tentunya kita tidak bisa terima. Karena Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul, dan Anda pun tidak mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ya, demikian. Jadi, hindari ya hal-hal yang sifatnya tidak disyariatkan. Jadi masalah jumlah, masalah waktu, baca ini 7 kali, baca ini 11 kali, baca ini 1.000 kali, baca ini maka akan begini, akan begini. Enggak, tidak ada contohnya seperti itu. Nah, kemudian membaca selawat yang lain, selawat ini doa ya, berarti nggak sesuai sunnah yang lain seperti apa? Membacanya secara berjamaah. Membaca selawat termasuk zikir dan termasuk ibadah. Sehingga harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat membaca selawat secara berjamaah. Dengan satu suara. Apalagi suara 1, suara 2, suara 3, pakai kur. Paduan suara ya, seperti paduan suara. Ya, na'udzubillah. Ini bukan apa namanya sesuatu yang boleh dibuat-buat sendiri. Selawat itu ibadah. Doa itu ibadah. Selawat itu doa. Dibaca berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Contohnya kan tidak ada. Nah, seperti itu. Ini bisa mengakibatkan akhirnya salat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak ada contoh. Tidak ada keterangan. Apalagi sudah tidak ada contoh, tidak ada keterangan, dibaca berjamaah, ternyata juga ada nilai kesyirikannya. Ya Allah. Dalam redaksi selawatnya itu ternyata ya menyebutkan kalimat-kalimat seakan-akan Rasul itu sama seperti Allah. Engkaulah pembuka segala yang tertutup. Engkaulah begini, engkaulah begini, engkaulah. Yang sebetulnya itu tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya mahyad dzunub. Assalamualaikum ya mahyad dzunub. Saya pernah melihat itu, bacaan itu. Yang beredar di pasaran. Yang dibaca-baca oleh kaum muslimin. Assalamualaikum ya mahyad dzunub. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Salawat bagimu ya Rasulullah. Wahai yang menghapus dosa-dosa. Wahai yang menghapus dosa-dosa. Itu dijual di pasaran. Saya pernah beli.
Masih ada di rumah saya. Didendangkan, dibacakan oleh kaum muslimin yang tidak paham tentang artinya. Dan bagi mereka-mereka yang paham artinya pun, mereka menganggapnya hal yang boleh, biasa. Nggak masalah. Loh, kenapa tidak masalah? Masalah besar. Assalamualaikum ya mahyad dunub. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Keselamatan bagimu ya Rasulullah. Salawat dan salam bagimu ya Rasulullah. Wahai yang menghapus dosa-dosa. Yang menghapus dosa-dosa bukan Rasulullah, tapi Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul saja minta ampun kepada Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau ya Allah. Kenapa kaum muslimin mengatakan wahai yang menghapus dosa-dosa? Berarti Rasulullah ini sama dengan Allah. Bukankah ini kesyirikan? Ini selawat. Dibaca oleh mereka semangat luar biasa, dibaca berkali-kali, 1000 kali, 100 kali. Ya. Tapi ternyata isinya itu ya terlalu berlebihan, ghulu, menyamakan Rasul dengan Allah, atau dibaca dengan berjamaah, ya berjamaah bersama-sama di suatu masjid atau di mana. Apa ada tuntunan? Apa begitu kita cara membaca salawat? Ditentukan jumlahnya harus sekian, waktunya harus sekian, tarekat ini, beda-beda tarekat, beda ajarannya. Baca salawat ini harus tempatnya di sini, nggak boleh di sini. Keutamanya ini dan keutamaan ini. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian berikutnya, selawat yang tidak disyariatkan, berarti ini doa yang salah, ya. Dengan suara yang keras. Membaca selawat dengan suara yang keras. Kenapa harus dengan membaca yang keras? Kenapa tidak dengan pelan? Ya. Kenapa? Karena memang selawat itu doa, dan doa itu hukum asalnya pelan, dengan lemah lembut. Kenapa keras-keras diucapkan dengan pakai mic lagi, ya, teriak-teriak, berselawat. Ditentukan selawat ini sebelum azan maghrib, ditentukan selawat ini sebelum azan subuh. Di masjid-masjid teriak-teriak, selawat itu doa, tidak sesuai sunnah, mengganggu orang yang sedang tidur, istirahat, yang sakit, ada bayi. Kenapa? Ini syiar. Syiar itu adalah sesuatu yang sesuai syariat. Bukan kita boleh sembarangan menganggap ini syiar tanpa ada dalilnya, landasannya. Ya, kemudian berikutnya, selawat itu doa yang diada-adakan. Ya, yaitu membaca selawat sambil diiringi rebana atau alat musik. Ya, diiringi dengan rebana atau alat musik yang dinyanyi-nyanyikan, ya, diiringi dengan berbagai macam alat-alat musik yang mereka gunakan. Nah, ini juga tidak dibenarkan, ya. Selawat itu doa, dan doanya Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, permintaan, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Tapi kenapa didendangkan, disenandungkan, dinyanyikan dengan alat musik juga? Ini kan doa. Kenapa doa diperlakukan dengan cara seperti itu? Doa kan minta kepada Allah harus fokus, konsentrasi, ya. Kita berusaha untuk khusyuk, dan bukan dengan nyanyi-nyanyian. Selawat itu bukan nyanyian. Bahkan Al-Imam Al-Munawi, saya sebutkan juga di buku ini, ya. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan bahwa orang-orang yang mengucapkan doa dengan nyanyi-nyanyian itu tidak akan dikabulkan doanya. Ya, di buku ini juga ada saya sebutkan bagaimana perkataan dari Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, bahwa orang-orang yang ya sebentar saya akan tunjukkan, ya. Orang-orang yang meminta kepada Allah dengan nyanyi-nyanyian, maka cara berdoa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, jangan dinyanyikan doa itu. Sekarang kan kita lihat, ya, banyak kaum muslimin yang, mohon maaf ya, kita sampaikan apa adanya, ya, supaya kita ini bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Ya. Doanya mungkin bagus, doanya Masya Allah, ya, tapi ketika dinyanyikan, disenandungkan, selawat itu pun disenandungkan, macam-macam bentuk selawat.
Dan baca ini di waktu ini ya, jangan baca salawat yang lain ya. Kalau salawat dibaca di waktu ini pas. Maka keutamaannya ini dan itu. Dari mana asal usulnya? Ya, eh, kita lihat contoh-contoh bagaimana membaca salawat yang dinyanyikan. Contohnya apa sih? Yang paling gampang ya, yang paling terkenal mungkin di negeri kita. Misalnya, Allahumma rahamni bil Qur'an, waj'alhu li imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Ya, dinyanyikan. Allahumma rahamni bil Qur'an. Disenandungkan. Selawat juga begitu. Macam-macam selawat yang disenandungkan. Saya nggak sampai begitu banyak bentuk-bentuknya. Istighfar pun minta ampun kepada Allah dinyanyikan, disenandungkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kenapa harus disenandungkan, dinyanyikan, ya dengan intonasi-intonasi tertentu? Kalau baca doa ini, lagunya begini. Kalau baca selawat ini, lagunya begini. Jadi lagunya tuh dihafalkan. Apakah Rasulullah dan para sahabat pernah mencontohkan? Kalau doa ini, begini iramanya. Kalau doa ini, begini iramanya. Nggak ada irama-iramaan di sini. Doa-doa saja, minta kepada Allah dengan fokus, serius, konsentrasi, dan penuh harap dan penuh rasa takut. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhanmu. Dengan tunduk hati kita ini, rendah hati. Kita tawadhu. Dengan khawfa wa tama'a. Tatajafa junubuhum anil madaji'a. Yada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, kata Allah. Dengan kondisi khawf dan wa tama'a. Rasa takut dan harap. Berdoa dengan rasa takut dan harap. Rasa takut dan harap. Itu yang Allah sebutkan. Tidak ada berdoalah kepada Allah dengan nyanyian iramanya begini. Kalau zikir ini, begini lagunya. Kalau zikir ini, begini iramanya. Kalau selawat ini, doa ini, masing-masing punya irama tersendiri. Kenapa pakai irama? Pakai intonasi, naik turun, melengking-lengking suara wanita. Pakai mic di masjid. Berselawat ini, iramanya ini. Selawat ini, jangan beda-beda ya iramanya. Bisa disalahkan orang. Kalau baca selawat ini begini. Jangan pakai irama yang lain. Jadi iramanya yang dihafalkan orang. Yang disenangi orang tuh iramanya. Enak iramanya. Enak lagunya. Enak senandungnya. Isinya apa? Bener nggak? Kalaupun benar, bukan begitu caranya. Apalagi memang redaksi selawatnya itu ternyata tidak benar. Andai kata demikian. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini sekedar menyampaikan contoh-contoh ya yang terjadi di masyarakat seperti itulah. Nah, di sini saya sebutkan Al-Imam Al-Munawi, ulama di mazhab Asy-Syafi'i ya. Ulama di mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Munawi menyebutkan dalam kitabnya Faidul Qadir, yaitu kata beliau, kondisi keadaan meminta suatu keperluan adalah dengan merendahkan diri. Diri kita rendahkan. Dan bukan dengan menyanyi. Maka dari itu jelaslah bahwa hal ini merupakan salah satu sebab ditolaknya doa. Ya, sekali lagi, kondisi meminta suatu keperluan kepada Allah itu dengan merendahkan diri, bukan dengan menyanyi. Kalau dengan menyanyi, maka ini jelas merupakan salah satu sebab ditolaknya doa. Ya, Anda bisa lihat di buku saya ya, ketika saya menjelaskan di sebab doa tidak terkabul yang ke-11. Kita belum masuk ya, kita masih berdua ini. Yang ke-11 itu, poin ke-11. Yaitu berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Betul kata Nabi SAW, innahu sayakunu fi hadil ummah qaumun ya'tadun fit tuhur wad doa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, sesungguhnya akan muncul nanti dalam umat ini, umat Islam akan muncul
suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Melampaui batas, berlebihan, mengada-ngada suatu doa. Termasuk ini, ya, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berdoa. Salah satunya adalah mereka berdoa tidak dengan cara berdoa yang sesuai sunnah yang disyariatkan, ya, yaitu mereka bernyanyi-nyanyi, mereka bersenandung, dan masing-masing berbangga-bangga dengan, ya, doa yang mereka kerjakan. Dan mereka perintahkan kepada pengikut-pengikutnya, bacalah selawat ini dan jadikan selawat ini terkenal. Bacalah doa ini, bacalah zikir ini, jadikan dia terkenal, menjadi syiar tarekat kita, menjadi syiar golongan kita, menjadi syiar untuk para pengikut kita. Allahu Akbar walillahilham. Jadi demikian jemaah sekalian ya. Jangan kita berdoa tanpa ilmu. Karena doa itu ibadah. Ya, sekali lagi, cara berdoanya jangan dibuat-buat. Berdoa bebas. Redaksi kalimatnya dari Quran boleh, dari hadis boleh. Kita dengan redaksi kalimat kita sendiri juga boleh. Yang penting cara berdoanya benar. Ya, mintanya kepada Allah, ya. Kemudian tidak boleh ada unsur-unsur kesyirikan. Tawassul syirik. Minta-minta kepada orang yang sudah mati. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, di kaum muslimin. Mungkin mintanya langsung di kuburan. Dan dijual juga buku-bukunya di pasaran. Saya pernah mendapatkan itu. Dijual bebas di pasaran. Dan diajarkan, dan diamalkan oleh mereka. Meminta-minta kepada selain Allah di kuburan. Dengan wali ini, wali itu. Cara mintanya seperti apa, cara berdoanya seperti apa. Atau tawassul tadi, tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang penuh dengan kebid'ahan dan tidak sesuai sunnah. Atau mungkin membaca selawat tadi, ya, membaca selawat dengan selawat-selawat yang tidak disyariatkan atau dibuat-buat, ya, di mana mereka menyandarkan selawat yang mereka baca itu dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang mereka buat-buat sendiri. Yang anehnya kaum muslimin kok percaya, kok mau menggunakan selawat versi-versi mereka yang mereka buat sendiri keutamaannya yang tidak berasal dari Allah dan Rasul. Ditentukan jumlahnya, ya, ditentukan waktunya kapan baca selawat ini, ditentukan tempatnya di mana, caranya bagaimana. Hal itu semua tidak ditentukan oleh syariat. Membaca secara berjamaah dengan membaca suara yang teriak-teriak, ya, dan kemudian dengan diiringi dengan alat musik, kemudian dinyanyi-nyanyikan dan lain-lain, ya. Kurang lebih seperti itulah, ya. Secara ringkasnya, contoh membaca doa yang tidak disyariatkan, tidak sesuai dengan sunnah, akibatnya menjadi penghalang doa itu akan dikabulkan. Intinya jangan seenak kita untuk mengada-ngadakan perkara dalam agama ini. Islam satu-satunya agama yang Allah sudah anggap sempurna dan disempurnakan. Dan Rasul mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi SAW, tidak tersisa, sedikit pun tidak ada yang tersisa. Sesuatu amalan yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan dapat menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya sudah aku jelaskan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Ahmad, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sekali lagi, tidak tersisa suatu amalan, amal yang dapat mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan semuanya sudah aku jelaskan. Kenapa kita mengada-ngada cara-cara berdoa yang tidak disyariatkan, yang tidak sesuai sunnah? Yang sebetulnya cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang bertentangan bahkan dengan syariat. Nah, ini menjadi penghalang. Sedangkan amal itu diterima oleh Allah kalau ikhlas niatnya dan amalnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Bukan diada-adakan oleh kita. Baik. Barangkali itu ya pembahasan kita di malam hari ini. Dari sebab doa tidak terkabul di bagian yang kedua, ya. Semoga kita bisa memahaminya dan segeralah kita memperbaiki bagaimana cara berdoa kepada Allah yang benar, ya. Karena doa itu ibadah, maka tidak boleh sembarangan. Meskipun niatnya benar, tapi kalau caranya tidak benar, maka juga bisa menjadi penghalang untuk dikabulkannya doa. Karena sekali lagi Rasul mengatakan bahwa man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara yang baru dalam masalah agama ini, diada-adakan, yang Rasul nggak pernah mengajarkan, sahabat pun tidak pernah mengajarkan, mencontohkan, ya ternyata dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyandarkan kepada agama. Seakan-akan mereka Nabi dan Rasul, seakan-akan mereka para sahabat Rasul. Ya, kata Rasul, amal tersebut tidak diterima. Fahuwa raddun, tertolak, tertolak, tertolak. Sia-sia, capek, letih, lelah. Selama di dunia tidak bermanfaat, ya, dan doa mereka juga tidak akan diijabah. Maka jangan salahkan Allah apabila doa Anda belum juga dikabulkan. Karena Anda tidak benar dalam meminta, cara memintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, barakallahu fiikum. Dan kita masuk kepada poin berikutnya. Silakan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa dibacakan pertanyaannya. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah, kita harus sangat hati-hati sekali untuk berdoa ini, dan terlebih seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazuna, apa namanya, begitu banyak buku yang beredar yang tidak sesuai dengan tuntunan ataupun juga sunnah Nabi SAW. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian yang dapat menjerumuskan kita pada amal-amal yang tertolak begitu ya. Insya Allah untuk selanjutnya kita mau sesi 2, sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui Zoom meeting ini, ataupun juga dapat mengklik tombol raise pada aplikasi Zoom meeting ini agar jamaah dapat berinteraksi langsung, bertanya, dan apa namanya, bisa lebih mengeluarkan seluruh pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah, di sini sudah ada Abiyah yang sudah raise hand. Kami persilakan Abiyah yang menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah ada pengalaman ini Ustaz, tentang tawasul tadi, tawasul yang syirik. Iya, Waktu itu pernah dijelaskan bahwa ya Rabbi bi Mustafa itu nggak boleh, itu sama aja dengan dengan tawasul yang ini, tawasul minta ke orang mati. Terus saya jelaskan di surat Az-Zumar ayat 3 itu mereka marah-marah, dibilang kita ini nggak nyembah berhala, kita ini nyembah Allah gitu. Apa malah marah-marah, ngamuk-ngamuk, terus malah mereka nuduh kita nggak mau anti sama sholawatan. Itu bagaimana Ustaz sikapnya, Ustaz, sikap kita meskinya dengan hal-hal yang semacam itu, malah tambah baik, malah tambah ngeyel, malah tambah nggak mau gitu Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jelaskan kembali ya. Barakallahu fiik. Tawassul terbagi dua. Ada tawassul yang syirik, ada tawassul yang bid'ah. Ya, hati-hati, jangan sampai salah dalam memahaminya. Tawassul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia pakai perantara. Nah, tawassul tidak semuanya salah. Ada juga tawassul yang disyariatkan dan jumlahnya banyak. Tetapi kalau tawassul sudah ada unsur kesyirikan, minta-minta kepada selain Allah, atau tawasul bid'ah. Tawasul bid'ah ini cara bertawasul yang tidak disyariatkan, yang nggak ada contohnya. Meskipun mintanya kepada Allah, tapi caranya nggak disyariatkan. Nah, itu tawasul bid'ah. Nah, contoh tawasul syirik tadi sudah saya sampaikan ya. Contoh tawasul syirik adalah memanggil-manggil orang-orang yang sudah mati. Memanggil-manggil orang yang sudah mati agar bisa memberikan pertolongan kepada dia. Disebut langsung, ya Rasulullah, ya Syekh ini, wahai wali ini, minta langsung kepadanya, bukan minta langsung kepada Allah. Itu dosa besar yang paling besar. Ya, atau dia sebutkan nama-nama orang yang sudah mati, wahai ini, wahai ini, wahai ini, ya, mohonkanlah kepada Allah. Jadi ada cara dua ya. Tawasul syirik terbagi dua. Pertama, tawasul syirik minta langsung kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah. Jenis kedua tawasul syirik ya adalah mintanya kepada orang yang sudah mati agar dia menyampaikan, ya, minta dipanggil-panggil lah, wahai ini, wahai ini, wahai ini, ya, mohonkanlah kepada Allah agar saya mendapatkan kebahagiaan.
wahai ini, wahai ini, wahai ini. Mintakanlah kepada Allah, sampaikanlah kepada Allah agar saya mendapatkan keselamatan. Jadi bukan langsung kepada Allah melalui perantara makhluk. Kita panggil-panggil nama dia. Padahal dia sudah mati. Dipanggil-panggil agar dia bisa menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, termasuk tadi saya sebutkan tawasul bid'ah juga. Tawasul bid'ah ini ya, menyebutkan perkara-perkara yang memang tidak disyariatkan. Misalnya bertawasul dengan kedudukan Nabi. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan kedudukan Nabi. Ya, kami mohon kepadamu dengan nama orang soleh ini, nama orang soleh ini, dengan sebab orang soleh ini, dengan sebab mereka sudah meninggal semua, disebutkan. Mintanya kepada Allah, bukan kepada orang mati. Tapi melalui perantara orang-orang seperti itu ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku mohon kemuliaanmu dengan kemuliaan. Aku mohon kepadamu, ya, aku berdoa kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Syekh Baidawi. Nah, seperti ini kenapa disebutkan nama orang sudah mati? Ini namanya bertawasul yang dengan kebid'ahan. Adapun tadi disebutkan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampai hafal kita ini. Sebetulnya Anda bukan mantan juga sih, tapi karena sering dengar orang membacanya, akhirnya terhafal juga. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini tersebar juga di masyarakat. Artinya apa? Ya Rabbi. Ya, mintanya sama Allah nih. Ya Rabbi, wahai Rabbku, dengan perantara Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dengan perantara Al-Mustafa, dengan perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baligh maqasidana, maka sampaikanlah hajat-hajat kami. Sukseskan tujuan kami. Penuhi hajat-hajat kami dengan perantara Nabi-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai yang luas karunia-Nya. Itu artinya. Belum tentu semua orang yang membaca selawat ini mengerti artinya ya. Ya, mungkin juga ada yang mengerti, ada yang juga yang tidak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, wahai Rabb kami dengan perantara Nabi-Mu Mustafa, ya, maka penuhilah hajat-hajat kami. Dengan perantara Nabi-Mu, maka penuhi hajat-hajat kami. Mintanya kepada Allah. Tapi dengan cara tawasul disebutkan dengan perantara Nabi-Mu. Nah, di sini ada ulama mengatakan ini nilainya syirik. Ada juga mengatakan bukan syirik, tapi tawasul bid'ah. Ya, karena mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Rasulullah. Berbeda dengan yang tawasul syirik yang saya sebutkan tadi. Disebut-sebut namanya. Allah nggak disebut di situ. Nama orang lain yang disebut. Nah, kalau di sini, ya Rabb. Ya, disebutkan, wahai Allah. Mintanya kepada Allah. Dengan perantara Nabi-Mu. Nah, dengan perantara Nabi-Mu, penuhi hajat-hajat kami. Ampuni dosa-dosa kami. Wahai yang maha luas karunia-Nya. Jadi sebetulnya, mohon maaf ya Bapak yang bertanya tadi, kalimat selawat seperti ini sebetulnya bukan tawasul syirik ya, tapi tawasul bid'ah. Yang lebih tepat tawasul bid'ah. Karena mintanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, ya Rabbi, bil Mustafa, wahai Tuhanku Allah, dengan perantara Nabi Muhammad, penuhi hajat-hajatku. Nah, mintanya kan kepada Allah, cuman caranya salah. Ya, dengan perantara, dengan tawasul kami kepada Nabi Muhammad, penuhi hajat-hajat kami. Pernahkah Rasul mengajarkan doa seperti ini? Satu saja hadis yang sahih. Pernahkah para sahabat mencontohkan cara berdoa seperti ini? Satu saja dari athar yang sahih. Tidak ada. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Rasul nggak pernah mengajarkan, wahai Tuhanku, dengan perantara si fulan yang sudah mati. Ya Tuhanku, wahai Allah, dengan perantara si fulan. Nggak ada Rasul. Berdoa dengan cara seperti itu. Coba baca semua doa-doa yang pernah kita lihat Rasul membaca dengan seperti apa bacaannya. Para sahabat, apakah pernah baca seperti ini cara berdoanya? Ya Allah, dengan perantara Nabi-Mu, ketika Rasul masih hidup, memang boleh. Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah. Rasul masih hidup nih, boleh kita minta doa sama orang yang masih hidup. Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah agar kami mendapatkan keselamatan. Boleh minta Rasul mendoakan. Tapi begitu Rasul sudah wafat,
sudah meninggal. Tidak ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat meminta-minta kepada Allah melalui disebut-sebut nama Rasul. Nggak ada seperti itu jemaah. Jadi barangkali Bapak yang bertanya tadi ya, jangan mengatakan bahwa ini bentuk kesyirikan ya. Yang lebih tepat adalah ini kebid'ahan. Kebid'ahan karena ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, wahai Tuhanku, wahai Allah, dengan perantara Rasulullah, dengan perantara Mustafa, ya penuhi hajat-hajat kami. Berarti kan memang mereka minta kepada Allah, bukan syirik. Cuma cara memintanya yang keliru. Karena cara berdoa seperti ini tidak ada tuntunannya. Rasul tidak pernah mengajarkan berdoa kepada Allah melalui perantara-perantara. Dengan perantara beliau pun tidak ada. Apalagi dengan perantara-perantara selain beliau. Nah, begitu barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan dari Akhi Abi di Sumatera Selatan ya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada atas nama Putri yang sudah raise hand dari tadi untuk kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan, Ana bertanya Ustadz. Ana ada membaca bahwa segala kebaikan tertumpu dalam mengikuti salafus salih. Segala kejahatan tertumpu pada bid'ah para kalaf. Dan terus, bolehkah Ana menceritakan atau mendakwahi mungkin keluarga Ana yang masih belum mengikuti sunnah gitu Ustadz ya, dengan apakah tepat dengan membacakan arti dari surat An-Nisa ayat 115 Ustadz, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Apakah tepat Ustadz? Karena Ana sempat membaca itu Ustadz. Syukran jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Ukhti yang bertanya, ketahuilah bahwa begitulah dunia ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, ya. Dan konsekuensi dari dakwah itu memang ada yang menerima, ada yang menolak. Sampai hari kiamat. Tidak mungkin terjadi manusia semua mau menerima dakwah kita. Siapapun yang berdakwah. Tidak mungkin. Ketika dia berdakwah, diterima semua manusia, tidak akan mungkin sama sekali. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menerima, ada yang membantah. Ada yang menerima, ada yang ngeyel. Ada yang menerima, ada yang mengingkari. Ada yang menerima, ada yang mendustakan. Ada yang menerima, ada yang memusuhi dengan kebencian, bahkan memerangi. Begitulah konsekuensi menyampaikan kebenaran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Kita tidak ada urusan dengan mereka, ya. Mereka mau menerima atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan kebenaran karena hidayah bukan dari kita. Hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sampaikan kebenaran kalau memang kita mengetahui ilmunya tentang suatu perkara. Ya, masalah doa, masalah ibadah, masalah apa saja sampaikan. Dan tentunya sampaikan dengan dalil, sampaikan dengan ilmu, ya. Dengan kemudian kita sopan, ya. Dan kita menyampaikan dengan elegan, dengan kalimat yang indah, ya. Kita sampaikan keterangan-keterangan yang menjadikan mereka mudah untuk memahaminya dan semakin yakin untuk meyakinkan orang. Memang hidayah dari Allah ya, tapi prosedurnya seperti itu. Hidayah dari Allah. Tapi prosedurnya adalah kita menyampaikan sesuatu pertama dengan ikhlas. Jangan riya, sum'ah, ujub. Sampaikan kebenaran dengan ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas berkah dari dakwah kita. Yang kedua, ketika menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kepada pihak kerabat tadi, maka sampaikan dengan lemah lembut. Jangan kasar, jangan keras, jangan dengan intonasi yang tinggi. Lemah lembut sampaikan. Jangan mudah memvonis. Kamu ini kalau menolak apa yang saya sampaikan, ketahuilah Allah berfirman. Nah, ya, nanti kamu akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Ya, akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat.
Ya boleh saja memberikan ancaman-ancaman, tapi jangan memvonis mereka bahwa mereka akan mendapatkan seperti itu secara pasti, karena kita nggak tahu. Bisa jadi besok mereka berubah. Bisa jadi tahun depan mereka berubah. Tapi ancaman boleh kita sampaikan, tapi jangan mengatakan kamu tuh nanti akan seperti ini. Kamu akan seperti ini pasti. Ya, nggak boleh. Ya, kecuali kalau orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Nah, itu boleh kita pastikan bahwa mereka akan pasti mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Jadi, kuncinya dalam dakwah itu, sampaikan dengan ikhlas niatnya. Kedua, sampaikan dengan lemah lembut. Yang ketiga, sampaikan dengan ilmu yang meyakinkan. Ya, orang itu bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita sampaikan dengan ilmu. Bukti-buktinya ada, dalilnya ada, keterangannya lengkap. Wah, bagaimana ini bisa dibantah? Itu. Ini kunci. Artinya, usaha manusia itu maksimal lah untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun sebetulnya. Ya, setelah kita ikhlas, juga kita butuh kelemah lembutan dalam berdakwah, tidak mudah memvonis mereka, karena kita masih mengharapkan juga mereka bisa berubah. Ya, dengan lemah lembut ucapannya, perkataannya. Yang ketiga, dengan ilmu. Jangan sampai kita hanya bekal semangat, kita sampaikan, ini nggak boleh. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Loh, kenapa? Pokoknya nggak boleh. Nah, ini kan orang nggak akan mungkin terima dakwah kita. Kenapanya kita nggak bisa jawab. Kata Ustadz tuh nggak boleh. Ya kata Ustadz nggak boleh, alasannya apa? Pokoknya kata Ustadz tuh nggak boleh. Nah, ini susah orang mau terima. Tapi kalau kita jelaskan ya, apa dalilnya, bagaimana keterangannya, mungkin nggak bisa dengan lisan, paling tidak ada bukunya kita kasih, artikelnya kita kasih gitu loh. Ya, jadi ketiga dengan ilmu, Yang keempat, cara menyampaikan kebenaran dan dakwah ini hendaknya kita sampaikan, kita sertakan doa-doa kita kepada mereka agar mereka terbuka pintu hati dengan doa. Ya, yang ke yang keberapa sekarang? Yang kelima, hendaknya kita bersabar menunggu datangnya hidayah dan bersabar kalau mereka menolak apa yang kita sampaikan. Dimanapun kita berdakwah, siapapun yang kita dakwahi, poin kelima, sabar, sabar, sabar menunggu datangnya hidayah. Sabar menghadapi celaan-celaan mereka. Ya, sabar untuk menghadapi bagaimana ucapan-ucapan mereka yang sangat menyakitkan hati. Dan yang keenam, yang terakhir, dalam menyampaikan kebenaran dan dakwah ini, bolehlah kita coba dengan cara Nabi SAW. Mungkin kita berikan bantuan, kita berikan perhatian, kita berikan bingkisan, kita berikan hadiah untuk meluluhkan hati orang yang kita dakwah. Ada orang-orang yang dia rujuk kepada kebenaran, ya, setelah mereka terpatahkan argumentasinya secara ilmu yang meyakinkan. Ada orang yang menerima kebenaran dengan sebab doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah sehingga terbukalah pintu hatinya. Tapi ada juga orang yang menerima kebenaran yang kita sampaikan dengan sebab hadiah-hadiah. Itu cara keenam. Rasul pernah memberikan 100 ekor unta kepada sahabat yang masih kafir pada waktu itu, Sufyan bin Umayyah. Tidak mau menerima Islam. Rasul memberikan lagi 100 ekor unta yang kedua. Tidak mau menerima Islam. Rasul memberikan lagi 100 ekor unta yang ketiga. Berarti 300 ekor unta. Baru dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih aku cintai dibandingkan Muhammad. Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sebab 300 ekor unta. Nah, seperti itu cara kita. Kasih dia kue, kasih dia duit, kasih dia bingkisan, perhatian. Itu semuanya dengan izin Allah bisa meluluhkan hati seseorang. Jadi ada 6 poin ya yang saya ketahui cara kita untuk berdakwah sesuai prosedur. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, termasuk tadi katanya dibacakan surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, artinya apa? Barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran, udah jelas nih kebenaran, ditentang dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, itu para sahabat. Ya, maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami biarkan mereka sesat dengan kesesatan yang mereka lakukan. Kami biarkan.
dan mereka akan diancam dengan adanya siksa neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini benar, dan ayat ini firman Allah, ya. Dan kita boleh bacakan ayat ini sebagai ungkapan agar dia tumbuh rasa takut kepada Allah. Hati-hati loh, kalau Anda menolak kebenaran, ya menentang Rasul, ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan, memusuhi, dan lain-lain, hati-hati loh, ada ayatnya. Ya, ini mungkin cara-cara terakhir ya. Karena kita lihat memang sepertinya tidak ada perubahan. Ya, kita bacakan ayat-ayat bagaimana ancaman-ancaman ini untuk bisa mudah-mudahan bisa menggetarkan hati. Ya, ancamannya menentang Rasul dan tidak mau mengikuti cara beragamanya. Para sahabat orang-orang beriman. Maka kami biarkan, kata Allah, dengan kesesatan yang telah dilakukannya, Allah biarkan. Ya, meskipun dengan pemahaman dia, dengan amalan dia, mungkin pengikutnya semakin banyak, makin kaya, makin kedudukannya tinggi, makin banyak followersnya. Ya, tapi Allah sesatkan dengan cara seperti itu. Dia semakin tidak bisa mendapatkan kebenaran. Dan nanti di akhirat diancam dengan siksa neraka jahanam. Atau mungkin bisa dibacakan ayat-ayat yang lain. Seperti sebagaimana di surah An-Nur ayat ke-63. An-Nur surah ke-24 ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, dia tidak mau mengikuti Rasul. Rasul katakan, jangan mengada-ngadakan suatu perkara. Karena setiap bid'ah itu sesat. Jangan mengada-ngadakan suatu perkara yang baru dalam masalah agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara bid'ah. Ternyata dia menyelisihi. Barang siapa menyelisihi Rasul, hendaknya dia takut. Kata Allah, falyahdar. Hendaknya memiliki rasa takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, bahwa nanti mereka akan mendapatkan fitnah dan azab yang pedih. Jadi sekali lagi, boleh kita bacakan beberapa ayat ya kepada mereka kalau memang terbukti. Sepertinya ngeyel terus, membantah lagi, tidak mau menerima. Ya bagaimana? Mereka melakukan, bukan menyampaikan kebenaran, tapi melakukan pembenaran. Kita menyampaikan kebenaran, mereka ngeyel dengan melakukan pembenaran-pembenaran yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan syariat. Maka apa yang terjadi? Sabar, sabar, dan sabar. Tetap kita doakan dia, tetap kita sampaikan dengan lemah lembut, ya. Meskipun kita bacakan ancamannya bahaya loh, hati-hati Anda dengan seperti ini. Kemudian kita ikhlaskan terus, perkuat keikhlasan kita. Kemudian kita sampaikan lagi dengan ilmu. Kemudian coba juga kadang-kadang divariasikan dengan cara yang lain, yaitu kita berikan hadiah, bingkisan, atau perhatian, dan kepedulian, dan lain-lain. Untuk meluluhkan hati manusia menerima kebenaran. Kadang-kadang bukan dengan dalil. Mereka terima dakwah kita kadang-kadang bukan dengan dalil, tapi dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka. Ya, barangkali itu ya, sehingga datanglah hidayah Allah kepadanya, dan kita mendapatkan unta merah. Dan lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kalau seseorang mendapatkan hidayah, hidayah sunnah, dengan sebab kita, orang itu mendapatkan hidayah sunnah, mendapatkan hidayah Islam. Masya Allah. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, semoga kita bisa seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kami selanjutnya akan persilahkan kepada penanya berikutnya, yakni Idar Islami dari Perancis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan saya mungkin agak di luar tema, tapi karena ini agak urgent, saya tanyakan juga Ustaz, karena saya dalam kegalauan gitu. Begini Ustaz, saya punya seorang anak teman yang sering saya bantu, tapi tadi pagi dia mengirim email mengatakan bahwa dia putus asa begitu Ustaz, karena dia terjerat pinjaman online. Kita tahu bahwa pinjaman online ini berbunga dan itu riba. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kalau saya membantu dia mencicil, saya ikut berdosa, Ustaz? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Karena ini dia harus membayar sebelum
1 Oktober Ustaz. Terima kasih. Iya, iya, barakallahu fiik. Kepada yang bertanya ya, ada teman kita yang terjerat pinjaman online. Dan pinjaman online ini ternyata juga ada transaksi ribanya. Boleh nggak kita membantu untuk melunasi pinjaman ribanya? Iya, kita tentunya boleh membantu melunasi pinjaman ribanya kalau memang kita mampu untuk memberikan bantuan. Karena dia mungkin jatuh tempo atau mungkin dikejar-kejar oleh orang-orang yang telah meminjamkan kepadanya dan dia butuh bantuan kita. Kita boleh membantu, dia saudara kita. Kaum muslimin, sesama saudara kita bantu dia. Tapi dengan syarat, Anda tinggalkan riba ini. Bertobatlah Anda kepada Allah. Nah, seperti itu caranya kita. Anda bertobat kepada Allah, kita nasihati dia, kita dakwahi dia. Cara seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, Anda berdosa dengan dosa besar. Ancamannya di dunia, siksa kubur, balasan keburukan di padang mahsyar, dan siksa neraka. 4 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. 4. Jarang-jarang dosa itu disebutkan rinci lengkap. Riba itu lengkap disebutkan. Balasan di dunia, balasan siksa kubur, balasan keburukan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dan balasan dengan siksa neraka. Nah, sampaikan barangkali dia nggak tahu dengan cara-cara yang elegan, ya, dan ajak dia untuk bertobat. Jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini. Dan kalau memang dia merespon, ya saya mau bertobat. Terima kasih nasihatnya. Memang saya salah selama ini. Ternyata memang cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dan bisa menimbulkan mudarat bagi saya. Saya tidak mau lagi pinjaman-pinjaman online seperti ini yang memang dosanya sangat besar dan memberikan mudarat yang bisa merugikan saya. Nah, apabila memang dia bertaubat, kita bantu. Membantu sesama kaum muslimin itu berpahala. Sekali lagi ya, kalau dia bertaubat dan dia betul-betul sungguh-sungguh ingin meninggalkan praktek-praktek seperti itu. Tapi kalau memang dia tidak bertaubat, ya, lalu kita lunasi, kita bantu melunasi hutang-hutang dia pun tidak bertaubat, nanti dia coba lagi. Nah, seperti ini dikhawatirkan membantu dalam kesalahan dan dosa. Jangan Ya, itu dibantu yang orang saya seperti takutkan, ini. Ustaz. Itu yang saya Nah, itu takutkan makanya. karena ini dia mantu minta bantuan untuk mencicil baru Ustaz, belum melunasi. Ya, oke Karena lah utangnya itu mencicil. udah Iya, mencicil. Kalau bisa berkali-kali kita begitu. Kalau kita lunasi, andai kata nih kita bisa lunasi semua, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa dicicil paling tidak untuk membantu meringankan beban dia, supaya dia tidak terkena bunganya yang semakin besar. Tapi maksud saya, sebelum kita bantu mencicil itu, atau mungkin melunasi semuanya, tetap diajak dulu untuk bertobat. Iya, kalau dia tidak bertobat, tidak usah dibantu. Percuma, nanti dia ulang lagi. Masalah nanti dia mengulang, udah bertobat di hadapan kita, ya udah saya bertobat. Ternyata dia mengulang kembali, berarti udah nggak usah dibantu lagi kedua kali. Mungkin dia akan ulang lagi. Katanya kemarin kamu sudah tidak mau lagi melakukan. Karena sekarang kamu kena lagi. Kena dikejar-kejar lagi. Kena lagi penalti. Kena lagi denda keterlambatan. Saya nggak akan bantu kamu. Karena kamu bohong. Kemarin katanya udah bertobat. Jadi sekarang ajak saya dulu dia bertobat. Selama dia sudah bertobat, ya sudahlah, namanya manusia kan. Semuanya pernah berbuat dosa. Mungkin dia nggak tahu. Atau mengikuti hawa nafsu. Ya, ya sudahlah, kita ajak bertobat dulu. Dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Dia menyesal, dia menangis. Dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Ya, Nah, kita bantu dia dengan cicilan, semampu kita dicicil, cicil sampai selesai. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah mudah-mudahan setelah selesai semua, akhirnya dia pun betul-betul tidak lagi mengulangi perbuatan itu, dan kita kecipratan pahalanya yang begitu besar. Ya, demikian. Wallahu a'lam. jazakallah khairan Ustaz. Satu Iya. lagi pertanyaan boleh Ustaz, ini mengenai saya menemukan sebuah buku Asmaul Husna, di mana di sana ada doa untuk ini, doa untuk itu, tapi ada yang harus dibaca 400 kali, 33 kali. Apa itu, tapi tanpa menyebutkan dalilnya Ustaz. Apakah itu buku yang tidak benar Ustaz? Terima kasih. Iya, baik.
Kita lihat di surah Al-A'raf ayat ke-180 ya. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama asmaul husna, nama-nama Allah yang indah ini. Maka pergunakan nama-nama Allah ini, asmaul husna. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ali, ya Kabir, ya Sami'u, ya Basir, ya Latif, ya Khabir. Ya, kita sebut-sebut nama Allah dalam doa-doa kita. Kita bertawassul, ya, meminta kepada Allah suatu hajat, suatu kebutuhan, tapi sebelumnya kita sebut-sebut dulu nama-nama Allah. Nah, itu disyariatkan bertawassul yang benar. Adapun yang tadi disebutkan, bacalah ya nama Allah ini 1000 kali, maka akan beginilah keutamaannya. Ya, baca ini ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, baca sampai 5000 kali, maka kamu Ya. akan terbuka pintu rezeki segala. Nah, ini semuanya doa yang tidak disyariatkan atau zikir yang tidak disyariatkan, ya. Dan itu bid'ah. Tidak ada tuntunan dan tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah mencontohkan dan Rasul tidak pernah mengajarkan menyebut-nyebut nama Allah dengan jumlah-jumlah tertentu, lalu kemudian disandarkan. Kalau baca ini dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu, maka ada keutamaan-keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Nah, sama seperti selawat tadi yang kita bahas tadi. Baca selawat ini berapa kali, ya. Ya, dibacalah ini pada waktu pagi atau nanti ketika selesai ini, nanti bagaimana dengan kondisi ini. Ah, nanti kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Ini semua keutamaannya dibuat-buat. Sama seperti baca Asmaul Husna itu. Asmaul Husnanya bagus. Tapi ketika dia menentukan jumlah, dari mana jumlah itu? Harus sekian. Yang kedua, dia menentukan keutamaannya, keistimewaannya, kelebihannya. Dari mana itu? Apakah Allah dan Rasul pernah mengatakan? Tidak ada. Ya, tapi praktek seperti ini banyak diamalkan juga oleh kaum muslimin. Ya, begitulah kaum muslimin ini belajar agama ya asal-asalan ya. Kalau untuk dunia mereka mati-matian sampai S1, S2 sampai S3. Tapi untuk agama ilmunya cuma tingkat TK. Ilmu agama tingkat TK. Ilmu dunia sampai S3. Untuk dunia mereka betul-betul sangat protektif ya. Ya, tidak sembarangan gitu ilmu dunia yang mereka pelajari. Untuk masalah agama sembarangan. Asal comot sana, comot sini, baca sana, baca sini, langsung percaya tanpa dalil, tanpa keterangan. Sembarangan. Padahal ini menentukan nasib seseorang di dunia dan akhirat. Diterima atau tidak amalnya, berdosa atau tidak, diijabah atau tidak doanya. Sembarangan, mohon maaf ya. Ini memang kita melihat fenomena seperti itu di masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah jangan membaca-baca ya Asmaul Husna dengan diajarkan bacalah sekian, baca sekian, baca sekian, lalu kita percaya, kita yakini bahwa ini punya kelebihan-kelebihan tertentu. Karena Allah dan Rasul tidak pernah mengajarkan harus membaca dengan jumlah sekian atau punya keutamaan tertentu. Bacalah Asmaul Husna ini sebagai cara untuk berdoa. Ketika berdoa, kita sebut-sebut ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Jabbar, ya Karim. Kita sebut nama-nama Allah itu sebagai tawassul. Ya. Dan ingat kepada Allah di mana saja. Semua nama Allah itu baik. Semua nama Allah itu indah. Kita sebut-sebut nama Allah dalam doa-doa kita. Tapi jangan tentukan jumlahnya. Harus sekian. Dan jangan tentukan keutamaannya, kelebihannya. Padahal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ataupun dari para sahabat Nabi SAW. Ya, demikian. Baik. Untuk Terima selanjutnya kasih banyak kita Ustaz. Terima kasih. Iya. ya. Untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan melalui chatbox di sini. Yang pertama masuk melalui chatbox Zoom meeting ini dari Akhi Mersi Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz, bolehkah diulang lagi? Apakah manfaat kalau berdoa dengan bersolawat kepada Rasul? Kalau tidak salah ada 3 poin.
Begitu Ustaz, mohon diulangi kembali. Di hadis disebutkan bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku ya satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Ini balasan yang pertama. Satu kali kita membaca selawat, Allah berselawat kepada kita 10 kali lipat. Selawat Allah kepada kita itu dengan Allah memberikan rahmat. Kemudian digugurkan 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Itu manfaat kita membaca selawat sekali saja. Rahmat, ya, selawat dari Allah kepada kita 10 kali. Allah gugurkan 10 dosa dan Allah angkat 10 derajat. Itu kalau sekali. Dan kalau kita baca 10 kali gimana? Kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali dengan niat yang ikhlas, ya, kita sampaikan selawat itu, maka Allah pun akan berselawat kepada kita 100 kali. Kalau 1 dibalas 10, 10 dibalas 100 kali Allah berselawat dan digugurkan 100 dosa dan diangkat 100 derajat. Itu kalau kita baca 10 kali. Bagaimana kalau kita baca salawat 100 kali? 100 kali kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin sekali duduk atau mungkin kita bagi, ya, ketika kita jalan, kita berjalan, kita sedang duduk, sedang berbaring, ya. Dalam kondisi apa? Kita berzikir kepada Allah. Kita baca 100 kali salawat. Apa yang terjadi? Maka Allah memberikan selawat kepada kita 10 kali lipat. 100 jadinya 1000. 1000 selawat rahmat yang Allah berikan dan digugurkan 1000 dosa dan diangkat 1000 derajat. Nah, demikian ya. Keutamaan selawat ini bukan dari kita. Kita buat-buat keutamaan. Bukan. Rasul yang menyatakan. Kalau ada keutamaan-keutamaan tertentu dari ibadah-ibadah tertentu, amal tertentu, ya. Kalau memang itu datangnya dari Allah dan Rasul, kita boleh yakini, kita percaya, kita imani, dan kita amalkan. Tapi kalau sudah ada, lakukan baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Ternyata Allah dan Rasul tidak pernah mengabarkan, tidak pernah menginformasikan, dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kalau seperti ini, tidak boleh kita meyakininya, dan tidak usah kita amalkan. Karena memang mereka orang-orang yang tidak berhak dan tidak layak, ya, untuk menentukan keutamaan-keutamaan tertentu dalam syariat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian masih pertanyaan dari penanya yang sama. Lalu bagaimanakah tata caranya dan urutan berdoa? Memuji Allah terlebih dahulukah? Atau langsung bersalawat? Atau bagaimana urutannya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jika Anda memiliki bukunya yang kita bahas ini, ya, ada 50 sebab doa tidak terkabul, ya. Kita baru masuk poin yang kedua, sebab yang kedua. Ini semua ada 50. Ya, kita nggak tahu ya kapan selesainya, karena 50 banyak sekali. Jika Anda punya bukunya, Anda bisa lihat ke sebab yang ke-20. Sebab yang ke-20. Kenapa doa tidak dikabulkan? Bisa jadi karena dia tidak memulai doa dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya sebutkan di sebab yang ke-20. Silakan lihat di daftar isinya, ya. Ya, hendaknya memuji Allah terlebih dahulu sebelum kita sampaikan hajat-hajat kita. Sebaiknya seperti itu. Ya, kita memuji Allah, bertahmid kepada Allah, minimal mengucapkan, ya, Alhamdulillah. Setelah itu, kita ucapkan salawat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atau Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, seperti itu muqaddimahnya. Setelah itu baru kita, lebih bagus lagi, ya. Yang ketiga, kita sebut nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Ghaffar. Ya. Kemudian kita masuk kepada poin inti doa kita. Setelah selesai, kita tutup dengan salawat dan memuji Allah kembali. Itu urutan doa yang terbaik. Silakan baca di bukunya, ya, sebab yang ke-20. Ya, jadi pertama memuji Allah dulu, kemudian berselawat. Setelah itu lebih baik lagi mengucapkan nama-nama Allah yang indah
kemudian kita masuk kepada poin inti doa kita apa, hajat kita apa, setelah itu tutup dengan selawat dan memuji Allah kembali. Ya, ini yang terbaik ya. Tetapi andai kata kita tidak mengikuti urutan seperti ini pun tidak masalah. Ya, ini yang lebih baik. Lebih baik ya kita urutan seperti ini karena memang Rasul menganjurkan demikian. Tetapi andai kata barangkali kita dalam doa itu langsung, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Langsung begitu. Itu pun boleh, nggak masalah. Tapi yang lebih baik adalah ikuti urutan-urutan yang memang lebih utama, lebih baik, dan insya Allah lebih besar peluang untuk dikabulkan doa. Insya Allah. Karena urutannya, prosedurnya sudah luar biasa, sehingga mudah-mudahan Allah pun mendatangkan rahmatnya dengan mengijabah doa-doa kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ummu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana dengan redaksi doa seperti berikut ini? Ya Allah, ya Kabir, Maha Besar, bantulah hamba untuk Engkau beri kemudahan atas urusan akhirat kami dan untuk memperbaiki amalan dan ketaatan ketaatan kami kepadamu dan ketaatan kepada Rasulmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, fikum barakallah. Ya, bagus ya. Tidak masalah, doa seperti itu bagus. Intinya mintanya kepada Allah dan sampaikan hajat-hajat kita. Karena memang kita butuh kepada Allah. Dan hanya Allah yang bisa mengijabah doa kita. Kita minta agar bisa ikhlas, ya, agar bisa istiqomah, agar kita bisa khusyuk, ya, agar kita ini bisa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ya, dan macam-macam doa kita agar kita termasuk orang yang bisa melaksanakan sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya, bisa paham tentang agama, ya, dan kita juga bisa melakukannya sepanjang hidup kita sampai mati. Tetap teguh dalam keistiqomahan melaksanakan Islam dan sunnah Nabi SAW. Dan macam-macam. Sampaikan semuanya. Segala kebaikan dunia dan akhirat. Ya, karena memang kita sangat butuh dengan itu semua. Kita butuh keselamatan, kita butuh kebaikan, kita butuh kebahagiaan, kita butuh ketenangan, kita butuh ibadah yang benar, ya, dan butuh kemampuan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu. Bukan sekedar butuh ilmu saja, tapi kemampuan untuk bisa mengamalkan. Karena banyak orang yang ilmunya banyak, tapi nggak bisa mengamalkan ilmu secara maksimal. Hanya koleksi ilmu saja, paham ini, tapi nggak mampu untuk bisa mengamalkan ilmunya. Nauzubillah. Ya, atau yang kita baca di surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tambahan hidayah. Dan kita juga minta kepada Allah agar diberikan ya kemampuan ya untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita nanti di surga. Kumpul dengan suami, dengan istri, dengan anak, berkumpul dengan orang tua kita, dikumpulkan di surga yang sama dan lain-lain. Ya, jadi intinya adalah perbanyak doa dengan doa-doa yang baik ya selama kita hidup ini, dan kita lihat di buku-buku doa, lihat contohnya Rasul berdoa itu dalam segala kondisi. Pakai baju saja berdoa, membuka baju pun berdoa. Ya, mau makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, mau jalan dari rumah berdoa, mau berhubungan suami istri berdoa juga, mau baca Quran berdoa juga. Subhanallah. Selesai makan berdoa lagi. Banyak sekali ya. Memang hidup ini penuh dengan doa. Karena kita ingin selalu dibimbing, diarahkan kepada jalan yang lurus. Ya, barangkali itu. Jadi silakan. Yang penting ikhlas, jangan dipenuhi dengan riya, sum'ah, dan ujub dan sombong. Yang kedua, cara berdoanya benar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Akhirei. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memasukkan Ustaz beserta keluarga ke surga. Saya mau tanya apakah sholat duha, kemudian sholat wajib 5 waktu di masjid dan lain-lain, termasuk sholat sunnah Nabi, dan apa dalilnya?
bahwa sholat duha dan sholat wajib 5 waktu di masjid. Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, kalau sholat duha jelas ya, itu kan sholat sunnah. Ya, sholat duha itu sholat sunnah dan kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan ibadah sholat duha ini, tapi tidak mesti di masjid. Tidak ada ya keharusan wajib mengerjakan sholat duha itu di masjid. Ya, kecuali sholat duha yang maksudnya sholat syuruk maksud barangkali. Sholat syuruk artinya kita sholat subuhnya di masjid, ya, sampai kita menunggu matahari setinggi tombak. Dan itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Mungkin maksudnya itu yang bertanya tadi ya. Artinya sholat duha itu kita kerjakan di mana saja bisa. Tapi kalau sholat duha yang berkaitan dengan sholat syuruk, artinya kita bagi laki-laki ya, bagi sholat laki-laki, sholat subuhnya di masjid, selesai sholat subuh nggak pulang ke rumah. Selesai sholat subuh dia tetap di atas sajadahnya atau di atas karpet masjidnya itu di lantainya, dia tetap berada di situ, mungkin dia baca Quran, mendengarkan kajian, ya, dia berzikir, dia berselawat, dia beristighfar dan seterusnya sampai matahari setinggi tombak, kurang lebih ya 1,5 jam. Subuh itu biasanya 1 jam 15 menit di Indonesia ya, saya tidak tahu di sana. Kurang lebih 1 jam 15 menit selesai waktu subuh, 1 jam 15 menit. Setelah itu matahari naik. Ketika matahari naik, ya, kita tidak boleh sholat. Tunggu sampai matahari setinggi tombak. Nah, itu kurang lebih 15 menit. Maka subuhnya 1 jam 15 menit. Setelah itu kita stop, nggak boleh ya sholat apapun. Tunggu sampai matahari naik setinggi tombak. Tambahkan 15 menit, artinya totalnya 1,5 jam. Dari mulai azan subuh itu, tambahkan 1,5 jam. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada waktu itulah kita sholat sunnah syuruk. Yang dikatakan bahwa dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Karena habis subuh dia nggak pulang ke rumah. Tetap di masjid sampai dia menunggu datangnya waktu syuruk. 1,5 jam itu. Kemudian dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa ini? Sholat sunnah duha di awal waktu. Ya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini dianggap hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, itu sholat duha ya. Tapi nggak mesti sholat duha itu semuanya harus di masjid. Ini duha ini saja. Duha ini saja. Karena berkaitan dengan selesai sholat subuh, dia tidak pulang, dan ditunggu sampai matahari setinggi tombak. Maka kerjakan duhanya di masjid seperti ini. Bagi laki-laki. Adapun wanita di rumah. Ya, di rumah menunggu di atas sajadahnya sampai matahari setinggi tombak. Kemudian dikerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, wanita ini pun mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki di masjid. Itu sholat duha ya, yang berkaitan dengan subuh tadi. Artinya kalau kita kerjakan sholat duha jam 9, jam 10, jam 11 boleh. Dan tidak mesti di masjid. Ya, adapun tadi sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu ini sangat banyak sekali dalil-dalil di mana Rasul SAW pernah mengancam ya, mengancam kaum muslimin yang tidak mau sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Rasul ingin membakar rumah-rumah mereka. Rasul ingin membakar rumah-rumah kaum muslimin yang mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena mereka tidak mau ke masjid tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur nggak masalah, sakit mungkin ya, atau mungkin hujan yang sangat lebat barangkali, tidak masalah. Tapi ketika tidak ada uzur, Rasul ingin membakar. Meskipun tidak terjadi perbuatan seperti ini, cuman Rasul mengancam. Memberikan ancaman dan bentuk ketidaksukaan Rasul kepada kaum muslimin yang bagi laki-laki ternyata mereka tidak mau ke masjid. Nah, itu salah satu dalil ya untuk menunjukkan bahwa sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki ketika mereka tidak punya uzur syar'i. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pernah ada seorang sahabat ya Abdullah bin Maktum radhiyallahu an,
beliau seorang sahabat yang matanya buta dan tidak bisa ke masjid. Tidak ada yang menuntunnya. Kata Rasul, hal sami'tumun nida? Hal sami'tumun nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan? Iya, saya dengar ya Rasulullah. Kalau begitu datanglah ke masjid. Ini laki-laki buta, tapi disuruh datang ke masjid. Coba usahakan maksimal datang ke masjid. Rasul tetap menyuruhnya ke masjid, padahal laki-laki ini buta. Lalu bagaimana dengan yang tidak buta? Nah, dari sini juga kata para ulama, berarti memang ada kewajiban. Pertama, Rasul mengancam akan dibakar rumah-rumah, ya, karena Rasul marah, nggak terima ketika ada kaum muslimin yang tidak mau sholat di masjid. Yang kedua, ada seorang sahabat yang buta saja disuruh ke masjid, bagaimana yang tidak buta? Dan lain-lain, ya, banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan bahwa bagi laki-laki itu hendaknya di masjid. Tapi sekali lagi ya, bagi yang tidak punya uzur, hendaknya mereka ke masjid bagi laki-laki. Tapi bagi yang uzur, mungkin hujan lebat, mungkin dia sakit, ya, atau mungkin yang lainnya, maka tidak masalah dia sholat di rumah. Ya, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah ya Ustaz. Tidak terasa sudah pukul 21:47. Apakah Ustaz masih berkenan menjawab beberapa pertanyaan, Ustaz? Saya rasa mungkin cukup ya. Cukup saja Ustaz ya. Sudah, Baik. ya, sudah hampir 2 jam. Iya, Ya, betul. lama juga. Baik, tidak Ya, saya terasa rasa Ustaz. cukup. Iya, baik Ustaz. Alhamdulillah demikian jamaah sekalian rahimani warahmatullah untuk pertemuan dan sekaligus juga pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh jamaah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi jamaah yang sudah resen maupun juga di sini masih ada yang tersisa 4 pertanyaan yang belum disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang tidak memungkinkan dan kita pun juga harus memberikan kesempatan kepada Ustazuna Najmi untuk beristirahat dan tentu saja kita pun untuk hari esok kita akan sama-sama melaksanakan aktivitas baik itu bekerja, mengajar maupun juga mengantarkan anak sekolah. Sebelum diakhiri mungkin ada nasihat terakhir untuk apa, pamungkas dari pertemuan malam hari ini. Silakan Ustaz. Iya, jamaah sekalian yang berbahagia. Barakallahu fiik. Kesimpulannya adalah hendaknya kita beribadah ini tidak boleh sembarangan ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha menjadi hamba Allah yang benar. Dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bagaimana Rasul dan para sahabatnya telah mengajarkan, mencontohkan, dan mempraktekkan agama ini sebaik-baiknya. Karena Allah telah memuji mereka. Rasulullah juga telah menyanjung para sahabatnya. Jadi kenapa kita pilih yang lain? Ya, tidak ada orang yang lebih dibandingkan Rasul dan para sahabat. Allah yang menyanjung memujinya, mengampuni dosa mereka. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Jadi kenapa kita mencari tuntunan yang lain, contoh yang lain? Padahal Allah dan Rasul sudah menginformasikan bahwa para sahabat itu adalah manusia terbaik di muka bumi. Setelah Rasulullah, mereka. Mereka contoh terbaik. Apa yang mereka kerjakan, maka kita kerjakan. Apa yang mereka tinggalkan, kita tinggalkan. Jangan mengikuti orang-orang di zaman sekarang apabila mereka menyelisihi, ya, menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasul dan para sahabatnya, ya, karena tidak ada contoh yang lebih baik dibandingkan mereka, orang-orang yang sudah jelas direkomendasikan langsung, yang sudah jelas sebagai penghuni sorga, Allah mencintai dan merahmati mereka. Barangkali itu pesan saya, dan marilah kita berusaha ya menjadi orang yang berilmu. Tidak boleh menjadi orang yang bodoh selamanya, bahkan istiqomah dalam kebodohan. Belajar kita memperbaiki diri dan kita bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, ya, di masa sekarang. Kita banyak berdosa. Sudah bertaubat, berdosa lagi. Ya sudahlah, kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki. Ada perubahan, ada progres. Ya, ada progres. Meskipun semuanya perlu proses, tapi progres itu ada. Tingkatan, di-upgrade. Di-upgrade iman kita, di-upgrade ilmu kita, di-upgrade amal kita. Barangkali itu, dan hari ini tidak ada memberikan pertanyaan, hadiah, atau ada? Hari ini sebentar saya buka dulu Ustaz.
Baik, Kalau tidak ada, tidak masalah. baik Ustadz, masih ada kuis Ustadz di sini. Kami silakan Ustadz. Afwan, iya. Sudah diprogramkan ada Ustadz. Oh, ada. Jadi Baik. mohon Ustadz Memberikan mengajukan pertanyaan. pertanyaan buat kami. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik ya. Kalau begitu saya berikan pertanyaan berkaitan dengan doa ya. Silakan jamaah sekalian, siapa duluan yang menjawab yang benar tentunya mendapatkan hadiah ya. Yaitu bagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan saat bangun di waktu malam. Ya, bangun dari tidur di waktu malam, lalu dia baca zikir ini, baca doa ini. Maka disebutkan bahwa Allah pun akan mengabulkan doanya. Ya, kemudian dia berwudu, dia sholat, maka Allah pun akan terima sholatnya. Nah, itu coba cari doa seperti apa, zikir seperti apa yang Rasul ajarkan. Begitu bangun dari tidur, bacalah zikir ini, kemudian dia berdoa, maka dikabulkan doanya. Kalau dia wudu, dia sholat, maka diterima sholatnya. Nah, seperti apa bacaan zikir dan doa yang Rasul ajarkan kepada kita itu. Demikian ya, barangkali itu pertanyaannya, silakan dijawab. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hadiahnya. Demikian, Baik. wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha